Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan hasil kerja kami, yaitu tentang pricing decision. Kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Tiara Sanjari dengan NIM 231, Amanda Zahra Winona dengan NIM 233, Karina Ananda Hakim dengan NIM 237, dan Alivia Nur Fatima dengan NIM 238. Yang akan kami paparkan, yang pertama itu ada pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, serta penutup. Pertama ada pendahuluan. Penetapan harga merupakan salah satu keputusan penting dalam pemasaran global. Harga adalah salah satu-satunya elemen bauran pemasaran yang memberikan pemasukan bagi pemasaran. Sedangkan elemen-elemen lainnya, seperti produk, distribusi, dan promosi justru membutuhkan dana besar. Di negara manapun terdapat 3 faktor utama yang menentukan batas-batas harga. Faktor pertama adalah biaya produk yang menentukan harga dasar atau harga minimum. Meskipun harga bisa berada di bawah harga terendah, setidaknya dalam jangka pendek, beberapa perusahaan biasanya mampu melakukan dalam jangka panjang. Tidak banyak perusahaan yang mau menanggung kerugian. Apalagi jika hanya menghasilkan beberapa jenis produk, pengecualian muncul ketika perusahaan menerima subsidi pemerintah untuk menyediakan produk strategis, fasilitas umum, layanan sosial, dan lain-lainnya. Next. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Penentuan harga merupakan aspek yang penting dalam pengendalian manajemen pada organisasi nirlaba. Meskipun demikian, banyak manajer nirlaba yang memiliki pengetahuan yang tidak cukup mengenai kebijakan penentuan harga. Oleh karena itu, pada makalah ini akan dibahas mengenai mengapa penentuan harga merupakan hal yang terpenting dalam pengendalian manajemen pada organisasi nirlaba. Selanjutnya dibahas juga mengenai basis dari normal pricing, dua variasi normal pricing, yaitu servis yang diberikan pada harga subsidi dan servis yang diberikan tanpa biaya. Yang selanjutnya yaitu pembahasan. Basic pricing concept. Yang pertama itu adalah Volter. Pada dasarnya, harga merupakan salah satu elemen bauran pemasaran atau marketing mix yang dapat menghasilkan pendapat, di mana elemen yang lain mendapatkan biaya. Harga merupakan bagian dari elemen bauran pemasaran, yaitu harga, produk, saluran, dan promosi, yaitu apa yang dikenal dengan istilah 4P, price, product, place, and promotion. Harga bagi suatu usaha, badan usaha, menghasilkan pendapatan atau income. Adapun unsur-unsur bauran pemasaran lainnya yaitu produk, place, dan promotion menimbulkan biaya atau beban yang harus ditanggung oleh suatu usaha atau badan usaha. Ditinjau dari segi konsumen, harga merupakan suatu pengeluaran atau pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk yang diinginkan guna memenuhi kebutuhan dari konsumen tersebut. Yang selanjutnya ada global pricing objective hari ini. Yang pertama adalah mencapai penghasilan atas investasi. Besar keuntungan dari suatu investasi telah ditetapkan oleh persentase dan untuk mencapainya diperlukan penetapan harga tertentu dari barang atau jasa yang dihasilkan. Yang kedua ada kestabilan harga, yaitu dilakukan oleh perusahaan yang memiliki kendali atas penetapan harga atau harga barang atau jasa. Usaha pengendalian harga diarahkan untuk mencegah terjadinya perang harga, khususnya bila menghadapi permintaan yang sedang menurun.
Yang ketiga ada mempertahankan atau meningkatkan bagiannya dalam pasar. Kebijakan dalam penetapan harga dibuat dengan tidak merugikan perusahaan dalam mempertahankan atau mengembangkan bagian perusahaan dalam pasar tersebut. Yang selanjutnya ada menghadapi atau mencegah persaingan. Apabila perusahaan baru mencoba memasuki pasar dengan tujuan mengetahui pada harga berapa ia akan menetapkan penjualan. Ini berarti bahwa ia belum memiliki tujuan dalam menetapkan harga coba-coba tersebut. Memaksimir laba. Untuk menjadi panutan setiap pengusaha dalam memaksimalkan laba yang didapatkan oleh perusahaan secara teoritis, harga dapat berkembang tanpa batas. Market skimming and financial objektivitas. Objektif berupa penetapan harga yang ingin mencapai harga setinggi-tingginya. Kebijakan ini memiliki tujuan untuk menutupi biaya penelitian, pengembangan, dan promosi. Yang selanjutnya ada penetration, pricing, and non-financial objective. Merupakan strategi penetapan harga yang serendah-rendahnya untuk mencapai volume penjualan yang relatif singkat. Strategi ini cenderung lebih bermanfaat dibanding dengan strategi skimming jika kondisi ini ada di dalam pasar. Isinya ada di dalam pasar. Kemudian yang ketiga ada companion product, yaitu merupakan produk yang penjualannya ini bergantung dengan penjualan produk primer. Kemudian yang keempat ada target costing, di mana perusahaan menetapkan harga jual terlebih dahulu kemudian menyesuaikan fitur produknya. Departemen pemasaran menetapkan harga ideal untuk produk dengan mempertimbangkan kondisi persaingan dan permintaan. Kemudian yang terakhir itu ada cost plus, itu biasa digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh pijakan di pasar global, yang di mana strategi ini terdapat dua metode, yaitu accounting biaya historis dan estimated future cost. Kemudian ada Incoterms. Apa sih itu Incoterms? Incoterms itu merupakan ketentuan yang digunakan bagi para pelaku perdagangan internasional ketika mengirim barang dalam transaksi atau kontrak yang berisi semua tugas, resiko, dan biaya selama transaksi penjualan dan pembelian barang yang berskala internasional. Apa sih tujuannya Incoterms? Tujuan dari Incoterms ini yang pertama, itu memberi pilihan ketentuan pengiriman bagi importir dan eksportir. Yang kedua, mengatur hak dan kewajiban yang ditanggung oleh importir dan eksportir. Dan yang terakhir, meminimalisir kesalahan interpretasi atau kesalahpahaman tanggung jawab di antara eksportir dan importir. Jenis istilah yang dipakai dalam Incoterms itu ada EXW, di mana itu merupakan nama tempat penyerahan. Kemudian ada free on board, free carrier, carrier insurance paid to, carrier insurance freight, cost freight, carriage paid to, delivered at paid, delivered at terminal, dan delivery duty place. Kemudian ada environmental influences on pricing decision. Itu ada 5 juga. Yang pertama itu ada currency fluctuation, di mana currency fluctuation ini ada dua posisi ekstrem, yaitu yang pertama menetapkan harga produk di pasar negara sasaran, dan yang kedua menetapkan harga produk berdasarkan nilai mata uang negara asal, di mana dua posisi ini sama-sama merugikan perusahaan. Kemudian yang kedua ada inflationary environment, di mana inflasi ini memerlukan penyesuaian harga secara periodik. Penyesuaian ini dilakukan karena biaya meningkat yang harus dicakup dengan harga jual juga yang meningkat. Kemudian yang ketiga ada government controls, subsidies, and regulations, di mana saat keadaan inflasi itu berada dalam tekanan, maka government ini memiliki tekanan untuk melakukan jenis tindakan. Biasanya menggunakan pengendalian biaya.
secara umum atau lebih mungkin menggunakan pengendalian biaya secara selektif. Yang keempat itu ada competitive behavior. Keputusan penetapan harga tidak hanya dipengaruhi oleh biaya, tetapi juga oleh permintaan dan tindakan pesaing. Jadi, hambatan lain dari fleksibilitas manajemen untuk mempertahankan margin laba kotor dan laba operasional adalah tingkah laku pesaing. Using sourcing as a strategic pricing tool itu di mana perusahaan itu menggunakan pemasok dari luar negeri agar biaya bahan baku dengan harga yang ditetapkan itu dapat tetap kompetitif dengan perusahaan lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Maka kesimpulannya, harga adalah sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa yang dibelinya guna memenuhi kebutuhan maupun keinginannya dan umumnya dinyatakan dalam satuan moneter rupiah, dolar, yen, dan lain-lainnya. Sedangkan penetapan harga adalah suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima oleh perusahaan dari produk atau jasa yang dihasilkan. Nah, tujuan penetapan harga meliputi yang pertama mencapai penghasilan atas investasi, yang kedua kestabilan harga, yang ketiga mempertahankan atau meningkatkan bagiannya dalam pasar, yang keempat menghadapi atau mencegah persaingan, dan yang terakhir memaksimalkan laba. Next. Dalam menetapkan strategi penetapan harga yang efektif untuk produk baru atau tahap perkenalan ini terdapat alternatif strategi penetapan harga, yaitu harga mengapung atau skimming price, yang kedua harga penetrasi, lalu companion product, target costing, dan juga cost plus. Sekian kesimpulan dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah atau kekurangan apapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.